Segera Anda dengarkan luar biasanya Jawa Timur dalam Potret Jawa Timur. Potret Jawa Timur. Halo sahabat, Jawa Timur memang luar biasa. Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM, dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur. Nah, setiap Sabtu dan Minggu, luar biasanya Jawa Timur akan hadir setiap jam 8 pagi dan 4 sore di program Potret Jawa Timur. Yang pertama, kita ke Kabupaten Blitar. Kali ini ada satu taman yang harus dikunjungi saat mampir ke Kabupaten Blitar. Taman Idaman Hatiulingi namanya. Sebuah lokasi wisata ruang terbuka hijau yang berkonsep hutan kota. Lokasinya ada di Wilingi, 20 km dari kota Blitar. Ninda Livia Persada Blitar yang menceritakan untuk kita. Sahabat, akhir pekan memang asik dihabiskan bersama keluarga. Di Blitar, ada banyak tempat piknik asik untuk keluarga. Kali ini, tidak ada salahnya sahabat untuk mencoba bermain ke Taman Idaman Hatiulingi. Taman ini merupakan ruang terbuka hijau atau hutan kota Ulingi. Terletak di Jalan Urip Sumoharjo Lingi, Kabupaten Blitar atau berjarak kurang lebih 20 km dari kota Blitar. Rute menuju taman ini sangat simpel. Dari kota Blitar arahkan perjalanan ke arah timur menuju Ulingi atau arah Malang. Sampai di pertigaan Tugu Garuda Ulingi belok ke kiri. Taman Idaman Hati terletak di kanan jalan dengan landmarknya yang terlihat sangat jelas. Sesuai fungsinya sebagai ruang terbuka hijau, di taman ini terdapat berbagai jenis tanaman. Kurang lebih terdapat 36 jenis tanaman seperti akasia daun besar, alamanda, beringin, dan masih banyak yang lainnya. Di sini juga tersedia beragam fasilitas untuk keluarga seperti permainan anak-anak yang bisa digunakan untuk menikmati sejuknya udara di bawah pepohonan sambil bermain bersama anggota keluarga. Terkadang di sini juga dijadikan salah satu tempat berkumpulnya berbagai komunitas yang ada di Blitar Raya. Jadi nggak sedikit pengunjung yang membawa bekal sendiri. Kemudian mereka menggelar karpet di beberapa titik yang bisa digunakan untuk bersantai. Nah, bagi sahabat yang hobi berfoto juga tidak perlu khawatir karena di sini terdapat landmark berupa bangunan dan air mancur di salah satu bagian taman yang bisa dijadikan background untuk berfoto. Meskipun siang hari, sahabat juga jangan khawatir dengan panasnya keadaan karena banyak pepohonan rindang yang membuat siang yang terik tetap sejuk. Sahabat, sempatkan waktu libur akhir pekan Anda untuk berlibur ke Taman Idaman Hatiulingi. Jika Anda ingin mengetahui gambaran masa kecil Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, cobalah untuk datang ke Istana Gebang, Kota Blitar. Di sini, Anda juga akan menemui spot foto menarik dan instagramable yang bertemakan tentunya tentang sejarah. Sempat ditutup karena pandemi COVID-19, akan tetapi saat ini sudah mulai dibuka untuk wisatawan lokal terlebih dahulu. Afik Rahardian, Mahardika, Kota Blitar. Jika Anda ingin tahu rumah masa kecil Bung Karno di Kota Blitar, maka datanglah ke Istana Gebang yang beralamat di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan. Istana Gebang adalah kompleks rumah tua yang dulu menjadi kediaman orang tua sekaligus rumah masa kecil Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Istana Gebang menjadi wisata edukasi yang syarat akan sejarah untuk mengenang dan merenungkan perjuangan luhur Insinyur Soekarno untuk Indonesia tentunya. Anda bisa masuk ke Istana Gebang untuk melihat perabotan rumah, tempat tidur, lukisan, dan beberapa barang milik Insinyur Soekarno seperti tongkat, koper, dan mesin ketik.
Di Istana Gebang, Anda juga bisa menemui banyak sekali spot foto yang instagramable dan menarik. Misalnya di depan patung Bung Karno yang berada di halaman istana, di depan gong perdamaian yang terletak di halaman sisi timur, atau di garasi mobil yang berada di sebelah barat bangunan utama. Jembatan merah sungguh. Tempat ini menjadi favorit spot foto pengunjung karena Anda bisa menjumpai dan berfoto dengan dua mobil yang dulunya sering dikendarai Bung Karno. Satu di antaranya adalah Mercy tipe 190. Dulunya Bung Karno setiap kali ke Blitar selalu menggunakan mobil Mercy ini untuk berkeliling. Ada lagi satu tempat favorit untuk pengunjung, yaitu sumur tua yang sampai saat ini masih memancarkan mata air. Mata air ini dipercaya memiliki khasiat lebih dan menyehatkan. Aku percaya bumi emas. Pengunjung bisa mengambil air jernih dari sumur yang sudah dikemas menggunakan plastik kecil oleh pengelola. Bisa untuk sekedar diminum atau dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Fasilitas yang ada di Istana Gebang pun kini juga terbilang sangat bagus, yang mana pemerintah Kota Blitar terus melengkapi sarana prasarana di Istana Gebang secara bertahap. Tahun lalu, pemerintah kota melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan membangun paving di areal parkir. Di sisi barat juga dibangun kios souvenir dan makanan khas Kota Blitar. Tahun ini, pemerintah kota juga berencana membangun taman dan spot foto, tentunya di halaman Istana Gebang. Namun karena ada refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19, maka rencana itu masih ditahan. Sementara itu sahabat, setelah sempat ditutup karena pandemi COVID-19, kini Istana Gebang mulai dibuka kembali. Namun hanya diperuntukkan bagi wisatawan lokal. Untuk berkunjung ke wisata sejarah ini, Anda tidak perlu mengeluarkan biaya masuk atau gratis. Anda hanya diminta untuk mengisi daftar tamu, lalu Anda bisa langsung melihat-lihat seluruh ruangan dan perabotan yang ada di Istana Gebang. Saya Alfik Rahardian, Mahardika FM, Kota Blitar. Pandemi COVID-19 ternyata juga memacu kreativitas kita, seperti yang terlihat di Probolinggo. Untuk tetap membuat wastafel steril dari tangan pengguna, dibuatlah wastafel sensor. Para pengguna wastafel hanya perlu mendekatkan tangan ke keran dan air akan otomatis keluar. Menarik bukan? Selengkapnya bersama dengan Lina Pradipta, Suara Kota Probolinggo. Adanya wabah virus corona membuat warga Kota Probolinggo kreatif untuk membuat wastafel sensor sederhana, di mana pemakaiannya tidak perlu memutar keran air atau menekan tombol sabun cair, melainkan cukup dengan mendekatkan tangan ke lubang air dan lubang sabun. Selanjutnya bisa membilas tangan hingga bersih. Teknologi wastafel sensor ini dibuat oleh Muhammad Soleh, 48 tahun, warga Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Muhammad Soleh memiliki inisiatif untuk membuat wastafel yang steril dari tangan pemakainya. Dengan belajar secara otodidak, Muhammad Soleh merangkai elektronik guna dibuat wastafel steril tangan tanpa menyentuh keran air dan tanpa menekan tombol sabun cair. Bermodal sekitar Rp700.000, Muhammad Soleh mampu membuat wastafel sensor. Modal yang paling besar terletak pada sensornya, sedangkan barang-barang lain dari barang bekas seperti tandon air bekas, power supply bekas komputer, dan penampung air bilas dari bekas tempat kenduri. Percobaan pun dimulai, hasilnya luar biasa. Sensor air dan sensor sabun cair berfungsi dengan sempurna. Hanya dengan mendekatkan tangan ke selang, air sudah mengalir. Begitu pula pada lubang sabun cair. Jadi jangan sampai sesuatu yang disterilkan malah menjadi tempat untuk menularkan kan itu. Jadi saya cari referensi, termasuk saya juga konsultasi ke tempat alumni saya kuliah dulu, salah satu fakultas elektro, juga saya konsultasi di sana, termasuk teman-teman Brawijaya dan juga konsultasi bagaimana enaknya, dan termasuk begitu pun juga penggunaan dari sensor, karena selama ini yang menjadi beban berat itu adalah di sensor, Pak. Kita coba cari bagaimana supaya sensor ini murah dan bisa diaplikasi serta nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga nanti beban biayanya tidak terlalu tinggi. Untuk bahannya sendiri menggunakan bahan bekas atau bagaimana? Jadi kalau yang ini Pak, kita lebih banyak bahan bekasnya Pak. Jadi
dari tongnya ini bahan bekas. Ini tempatnya untuk menjernih air tuh, Pak. Nah, terus di ini kompor supply juga bahan bekas. Ini juga tempatnya sosis ya, Pak. Ya kalau untuk pembiayaan totalnya kurang lebih hampir 700-an, Pak. Karena di situ ada 2 sensor, juga ada pompa turbin. Di sini juga ada cut-off untuk selang dari tentunya. Jadi dia ada juga alatnya. Tentunya sangat bermanfaat dan lebih aman. Lina Pradipta, Suara Kota Probolinggo. Tidak kalah dengan Malioboro-nya Yogyakarta, Kabupaten Sidoarjo juga punya pasar malam Gading Fajar. Bisa Anda kunjungi saat mampir ke Kota Delta karena yang dijual di sana juga beragam. Selain bisa Anda kunjungi di malam hari, pasar Gading Fajar ini juga ada di pagi hari setiap hari Minggu untuk memeriahkan Car Free Day. Kita dengarkan cerita Dika Hamzar, Suara Sidoarjo. Sahabat, berkunjung ke Sidoarjo tidak lengkap rasanya tanpa menikmati suasana malam hari. Untuk menghabiskan malam di Kabupaten Sidoarjo, warga ataupun wisatawan bisa mengunjungi Pasar Malam Gading Fajar. Pasar Malam Gading Fajar lokasinya dekat dengan perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo. Para pedagang yang ada di sepanjang kawasan Gading Fajar adalah pedagang yang rata-rata sudah lama berjualan di sana. Salah satunya pedagang kuliner Ibu Susi yang sudah 3 tahun berjualan di sana dan mengaku kalau pengunjung di Pasar Malam Gading Fajar sangat banyak, terutama di hari Sabtu dan Minggu. Alhamdulillah sudah 3 tahun Mbak di sini. Saya jualan ronde sama angklung Mbak. Kalau hari Sabtu Minggu Mbak, ramenya itu lebih rame gitu ya dibandingkan hari biasa gitu. Hari biasa itu ramenya ya biasa aja. Di Pasar Malam Gading Fajar banyak sekali pedagang yang berjualan, mulai dari makanan, fashion, perlengkapan rumah tangga, bahkan kebutuhan untuk hewan piaraan. Pengunjung juga bisa memilih barang yang dibutuhkan dari harga yang murah sampai harga yang mahal. Secara keseluruhan, pasar malam ini cenderung sangat mirip dengan Jalan Malioboro yang ada di Yogyakarta. Seperti yang dikatakan Fahmi, salah seorang pengunjung. Murah sih di sini, enggak terlalu mahal-mahal banget sih. Kalau menurut saya ya pas lah di kantong-kantongnya anak-anak muda. Ya karena di Gading Fajar itu rame, semuanya ada. Jadi kalau misalnya mau cari pakaian, mau cari segala macam lah, mau di sini juga banyak orang jualan. Ya kalau bisa dibilang Gading Fajar itu sama kayak Malioboro-nya yang ada di Jogja. Jadi Gading Fajar itu Malioboro-nya Sidoarjo lah. Pasar Malam Gading Fajar bisa dikunjungi setiap hari mulai dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Kecuali di hari Minggu, Pasar Malam Gading Fajar berubah menjadi Pasar Pagi Gading Fajar dalam gelaran Car Free Day. Pengunjung bisa datang mulai setengah 4 pagi sampai jam 11 siang. Dan sore akan mulai lagi para pedagang membuka lapaknya di Pasar Malam Gading Fajar Sidoarjo. Ngawi memang terkenal memiliki banyak tempat wisata yang bertemakan alam. Nah, kali ini ada satu tempat wisata di Ngawi yang cocok digunakan untuk melepas penat. Langsung saja kita dengarkan Anjani, seorang Ngawi yang akan menceritakan tentang indahnya hutan pinus Wono yang mempesona. Sahabat, banyak destinasi wisata di Ngawi. Kali ini mari yuk wisata di hutan. Hutan pinus Bukit Suwono menyimpan sejuta kesejukan. Angin berhembus sepoi membelai dedaunan, pohon pinus yang berdiri menantang langit. Ranting-ranting turut bergoyang. Ribuan pohon pinus tinggi lebih dari 10 meter tertata rapi menciptakan interior alam yang indah. Pepohonan yang rimbun memayungi dataran. Kicau burung bersautan lirih tetapi menghanyutkan perasaan kala mata terpejam. Tempat wisata Ngawi satu ini memang memberikan kesan mendalam. Di tanah lapang tak jauh dari jalan masuk hutan, pengunjung bisa memanfaatkannya untuk berfoto. Sahabat, pesona hutan pinus di bawah naungan perum perhutani tersebut telah memikat hati banyak pengunjung.
Keteduhan tempat wisata Ngawi ini memberikan ketenangan pengunjung untuk mengusir penat dan mengobati kerinduan akan rasa damai. Menapaki jalan setapak di antara rimbunnya hutan pinus akan memberikan sensasi liburan yang berbeda. Perjalanan yang melelahkan akan segera terganti dengan decak kagum melihat keindahan air terjun nan eksotis di depan mata. Penasaran? Monggo datang ke Desa Hargomulyo, Ngerambi, Ngawi, Ngangeni. Anjani, Suara Ngawi. Lumajang punya satu kesenian yang saat ini sedang digemari oleh generasi mudanya. Kesenian ini bernama Barong Cokot Wonojiwo. Diperkirakan sudah ada sejak zaman Majapahit dan hal ini tentunya menjadi kabar yang sangat menggembirakan. Ajeng Prawestri, Suara Lumajang yang punya cerita. Kesenian Barong Cokot yang berkembang di wilayah barat daya Kabupaten Lumajang terus mencuri perhatian sebagian generasi muda lokal. Bertambahnya pelaku kesenian Barong Cokot yang didominasi oleh milenial lokal menjadi salah satu bukti bahwa kesenian ini sedang dalam masa kebangkitannya. Muhammad Nasrullah misalnya, pria asal Dusun Rawabaung, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang ini telah menciptakan kesenian Barong Cokot sejak beberapa tahun yang lalu. Pria yang akrab disapa Nas mengungkapkan dirinya ingin melestarikan kebudayaan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Diceritakan, Nas merupakan generasi dari keluarga yang menekuni kesenian barong. Untuk memberikan sentuhan modern, Nas juga menciptakan gerakan baru yang disebutnya dengan barong kontemporer. Namun demikian, gerakan tersebut masih berdasar pada tatanan gerakan pakem kesenian barong. Kesenian barong tidak hanya berkembang di Desa Pronojiwo, ada beberapa daerah di Kabupaten Lumajang yang juga memiliki paguyuban pelaku seni tersebut. Kecamatan Kunir misalnya, yang juga memiliki beberapa kelompok seni barong. Dan untuk edisi terakhir kali ini, kita ke Kabupaten Gresik. Masih tentang kesenian tradisional, akan tetapi yang satu ini dimainkan 15-30 orang laki-laki. Terdiri dari bermacam-macam tokoh atau lakon yang pasti bikin Anda semakin penasaran. Kita dengarkan Putri Rizkiana, Suara Gresik. Jika sahabat berkunjung ke Kabupaten Gresik, tak ada salahnya untuk mampir ke Kelurahan Lumpur. Di sana Anda akan menjumpai suatu kesenian tradisional bernama Pencak Macan. Pencak Macan muncul sekitar tahun 1940 dalam upacara ritual pernikahan yang dibawakan oleh kelompok kesenian PPLG. Menurut masyarakat setempat, kesenian ini terinspirasi dari kisah Kiai Sundijoyo yang melakukan pertapaan di sebuah gua. Awalnya, Pencak Macan merupakan tradisi ara-araan dalam acara temu pengantin yang bermakna sebagai pengingat tentang lika-liku serta konflik dalam berumah tangga. Pencak Macan dimainkan oleh 15 hingga 30 orang laki-laki yang memerankan berbagai tokoh juga. Keunikan kesenian ini terletak pada karakternya yang berbentuk lakon, seperti macan yang melambangkan seorang suami, monyet yang melambangkan seorang istri, dan sosok genderuwo yang melambangkan angkara murka. Tidak sampai di situ, iringan musik gamelan yang berpadu dengan ketopang, hadra, serta pontang lima membuat kesenian ini tampak meriah, namun tetap syarat akan nilai agamanya. Walau ketenarannya sempat meredup, namun pemerintah Kabupaten Gresik dengan sigap mengambil langkah untuk memperkenalkannya kembali sebagai sarana hiburan di event-event atau festival, peringatan hari besar ataupun penyambutan tokoh-tokoh penting. Pelan-pelan tapi pasti, kini Pencak Macan kembali mendapatkan eksistensinya di tengah masyarakat. Putri Rizkiana, Suara Gresik, mengabarkan untuk Potret Jawa Timur. Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam Potret Jawa Timur kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore.
Anda sudah menyimak Potret Jawa Timur disiarkan serentak di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Ngawi, Suara Sampang, Suara Pacitan, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Magetan Indah, Wika Mojokerto, Malawapati Bojonegoro, dan RGR Tulungagung.